Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan akhwat sekalian, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang penuh berkah, kita semua dapat kembali berkumpul di Masjid Nurul Jannah ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni kewajiban menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan juga semoga dengan menuntut ilmu ini Allah angkat derajat-derajat kita kepada derajat yang lebih tinggi, ke derajat orang-orang yang soleh. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian, seyogianya malam ini adalah jadwal Ustaz Samsudin Ahmad, karena beliau sedang kurang enak badan, maka beliau membadalkan atau tukar dengan jadwal kami pekan depan insyaallah. Dan semoga beliau Samsudin Ahmad segera sehat kembali sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini juga Allah senantiasa berikan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, karena kesehatan itu lebih penting dibandingkan dengan kekayaan. Apalah artinya harta yang banyak tetapi badan tidak sehat. Yang jelas bagi orang-orang bertakwa, kesehatan itu lebih penting, lebih bermanfaat dibandingkan dengan harta. Ikhwan dan akhwat sekalian, di taklim Nyabah Ahad yang lalu telah kita dengarkan bersama-sama, yaitu kajian jamaah, imamah, dan baiat. Nah, pada malam hari ini siapa sudah pegang bukunya? Apa kemarin gak ada yang ngambil makalah? Yang di rumah ada bukunya, tunjuk tangan dulu. Yang udah punya di rumah. Yang punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain belum pada punya ya. Nah, mungkin ini bisa nanti diadakan oleh Riasah sebagai bekal untuk kita semua dalam belajar. Pada taklim Nyabah yang lalu telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Mitfa'ullah bahwasanya al-jamaah itu secara bahasa berarti kumpulan. Bisa juga diartikan sebagai bersama-sama, mufakat dan persetujuan. Nah, bisa dikatakan kumpulnya kita malam hari ini juga bisa disebut dengan jamaah. Jadi perkumpulan apapun secara bahasa itu disebut dengan jamaah. Sampai-sampai kemarin kata Ustaz Mitfa, ada bebek di satu kandang, itu secara bahasa juga disebut perkumpulan bebek. Nah, seperti itu.
Demikian pula sapu lidi itu juga perkumpulan dari lidi sehingga menjadi sebuah sapu. Dan secara istilah jamaah itu adalah, kalau menurut Ibnu Mas'ud, siapa saja yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendiri. Itu menurut Ibnu Abbas. Kalau sahabat Ali mengatakan al-jamaah adalah berkumpulnya ahlul haq walaupun sedikit. Sedangkan firqah adalah berkumpulnya ahlul batil sekalipun banyak. Nah, dari dua sahabat ini, sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat Ali radhiyallahu an, itu bisa dikatakan jamaah itu adalah ahlul haq walaupun hanya sendiri. Artinya sudah tidak ada kebenaran yang dipegang oleh masyarakat, tetapi ada satu orang yang tetap dalam kebenaran, maka dialah yang disebut dengan jamaah. Sedangkan menurut Imam Syatibi, jamaah itu mencakup 5 pengertian. Yang pertama adalah sawadul a'dham, kelompok manusia yang besar dan banyak jumlahnya. Yang kedua adalah kumpulan para imam mujtahidin, yaitu para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Yang ketiga adalah para sahabat secara khusus. Jadi para sahabat ini juga disebut dengan al-jamaah. Yang keempat, kumpulan umat Islam tatkala mereka bersepakat dalam satu urusan. Sedangkan yang kelima, al-jamaah adalah jama'atul muslimin yang sepakat atas seorang amir. Nah, inilah pengertian al-jamaah yang kita amalkan hari ini, yakni kumpulan umat muslim yang sepakat atas seorang amir. Jadi kesimpulannya menurut Imam Asy-Syatibi, al-jamaah adalah bersatunya umat pada imam yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas bahwa persatuan yang tidak sesuai dengan sunnah tidak disebut al-jamaah, yang disebut dalam berbagai hadis. Jadi al-jamaah adalah berkumpulnya umat Islam yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah nabinya. Salah satu cara mengangkat amir di masa sahabat sepeninggal Rasul yaitu dengan cara berbaiat. Nah, hari ini yang kita amalkan seperti ini. Jadi mengangkat amir itu dengan cara membaiat amir, bukan dengan cara yang lainnya, bukan dengan cara suara terbanyak, bukan dengan pemilu, atau bukan dengan cara yang lain-lainnya yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi dan para sahabatnya. Seperti itu. Inilah beberapa pengertian tentang al-jamaah. Bisa dipahami ya para ikhwan, awat. Nah, jadi secara bahasa jamaah itu bisa dikatakan kumpulan, persatuan, bersama-sama, itu al-jamaah. Dan secara istilah, secara syar'i, intinya al-jamaah adalah bersatunya umat Islam pada imam yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi. Jadi walaupun ada umat Islam yang berkumpul tidak untuk seorang imam, tidak mengangkat seorang amir, itu bukan di al-jamaah. Hanya secara istilah tidak disebut al-jamaah, seperti itu. Ikhwan dan akhwat sekalian, kemudian kenapa kita harus berjamaah? Nah, ini harus kita pahami. Jangan sampai kita hidup, kita berjamaah hanya karena ikut-ikutan.
Karena guru saya berbaiat, saya ikut berbaiat. Bapak saya berbaiat, saya ikut berbaiat. Nah, seharusnya berjamaah ini kita pahami secara mendalam. Alasan pertama kenapa kita harus berjamaah, yang pertama Allah Ta'ala ridho kepada al-jamaah. Nah, ini dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innallaha yardolakum salasan wa yaskhotulakum salasan, yardolakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu an tunasihu ma wallahu Allahu amrakum wa yaskhotulakum qila wa qala wa idha'atal mali wa kasratas su'al. Nah, dari hadis ini sesungguhnya Allah itu ridho kepada kamu dalam 3 perkara dan benci kepada kamu juga dalam 3 perkara. 3 perkara yang menyebabkan Allah ridho kepada kita adalah hendaklah kamu beribadatinya, beribadah kepada Allah, dan janganlah mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi tauhid itu yang utama. Sebagaimana kita semua paham, kita hadir di dunia ini adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi hanya untuk beribadah. Kemudian perkara kedua yang menyebabkan Allah ridho, kamu hendaklah berpegang teguh dengan tali Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu berfirqah, bergolong-golongan. Nah, sebagaimana tadi dibacakan oleh Qori surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Nah, ini hampir mirip dengan yang kedua ini. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, yakni berpegang teguh kepada tali Allah seraya berjamaah dan tidak bergolong-golongan. Nah, mengenai tali Allah ini ada yang mengatakan Al-Quran, Al-Islam, Al-Jamaah itu sendiri, dan pengertian-pengertian yang lainnya. Yang intinya syariat Islam ini akan tegak jika umat Islam hidup berjamaah. Contoh paling gampangnya yang kita hadapi setiap hari, sholat itu lebih utama berjamaah apa sendiri? Berjamaah. Kemudian syahadat itu butuh jamaah apa sendiri? Syahadat. Ketika asyhadu alla ilaha illallah harus berjamaah, harus disaksikan. Nah, kecuali kalau orang yang masuk Islam mu'alaf, itu kan harus disaksikan orang lain, nggak bisa ujuk-ujuk di kamar asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, nggak bisa, harus disaksikan oleh orang lain. Syahadat pun harus secara berjamaah. Zakat bisa sendiri nggak zakat? Enggak, harus berjamaah. Ada yang beri zakat, ada yang menerima, ada amil. Nah, itu harus berjamaah. Puasa bisa sendiri nggak puasa Ramadan? Bisa nggak Ramadan puasa sendiri? Hah? Bisa. Dari mana dasarnya? Nah. Maksudnya puasa Ramadan sendirian, orang lain nggak ada yang puasa, bisa nggak? Nah, maksudnya itu loh. Nah,
Iya, puasa Ramadan pun harus secara berjamaah. Nah, kalau di zaman Rasul, para sahabat itu ketika melihat hilal, beliau lapor kepada Rasul. Seperti kisah seorang badui yang datang kepada Rasul dan bersyahadat kalau dia telah melihat hilal. Maka oleh Rasul disampaikan, kabarkan kepada kaum muslimin bahwa besok adalah hari puasa. Nah, artinya puasa itu tidak bisa sendiri, harus secara berjamaah. Haji, bisa nggak haji sendirian? Nggak bisa, harus berjamaah. Inilah sedikit bukti kalau syariat Islam ini bisa tegak harus dengan berjamaah, tidak bisa sendiri-sendiri. Seperti itu. Perkara ketiga yang menyebabkan Allah ridho mewajibkan kita berjamaah adalah hendaklah kamu senantiasa menasihati kepada seseorang yang Allah telah menyerahkan kepemimpinan kepadanya dalam urusanmu. Jadi kepada amir, kepada imam itu memberikan nasihat. Jadi ketika amir, imam itu kan manusia biasa, pasti berbuat salah, tidak mungkin selalu benar. Nah, ketika umara itu berbuat salah, itu harus dinasehati, tidak dibiarkan. Inilah syariat Islam yang begitu indah. Ketika melihat pemimpinnya berbuat salah, diluruskan, bukan justru dikudeta, bukan justru diasingkan, tapi harus diluruskan. Dan ketika dia berpendapat dan ternyata belum bisa diterima oleh amir, harus bersabar. Nah, seperti bagaimana Umar bin Khattab itu perlu waktu untuk meyakinkan Khalifah Abu Bakar agar membukukan Al-Quran. Tidak ujuk-ujuk Umar lapor, Umar menyampaikan idenya, Quran harus dibuka nih, karena para sahabat yang hafid banyak yang meninggal dalam peperangan. Tidak serta-merta Abu Bakar bisa menerima, butuh pemikiran, butuh perenungan, butuh petunjuk dari Allah. Akhirnya setelah beberapa lama Abu Bakar setuju dengan ide atau pendapat Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Nah, inilah makmum itu harus sabar ketika menyampaikan nasihat kepada amirnya, dan amirnya belum bisa menerima saat itu juga. Nah, mungkin amir butuh berpikir, butuh merenung, butuh minta petunjuk atau nasihat dari yang lainnya juga. Seperti itu. Kemudian 3 perkara yang menyebabkan Allah benci kepada kita, yaitu qila wa qala. Nah, ini kemarin dijawab oleh Ustaz Mitfa. Qila wa qala itu adalah mengambil perkataan dari siapapun kemudian disebarkan tanpa tahu kebenarannya. Nah, kalau bahasa medsos hari ini main share, tidak ditelaah terlebih dahulu tentang kebenarannya. Nah, seringkali media itu menyebabkan kerusuhan di tengah-tengah umat. Jadi tidak tahu berita aslinya seperti apa, dapat kabar langsung di-share, Harusnya ketika dapat berita itu ditelaah terlebih dahulu. Bagaimana di surat Al-Hujurat itu dikatakan, ketika ada berita dari orang-orang fasik, nah, tabayun dulu, diteliti dulu, baru disebarkan. Apalagi ini berita-berita dari orang-orang kafir yang belum tentu kebenarannya, main share-share saja. Seperti hari ini mulai agak ramai kembali bagaimana tentang COVID. Itu mulai ada yang banyak share lagi. Nah, padahal belum tahu kebenarannya. Jangan sampai berita-berita yang tidak benar
justru malah menyebabkan kita takut akan sumber berita tersebut. Kemudian yang kedua yang menyebabkan Allah benci yaitu menghambur-hamburkan harta. Artinya harta itu habis tanpa ada faedahnya sama sekali, tanpa ada nilai ibadahnya sedikit pun. Bagaimana hari ini gampang sekali orang-orang itu menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu hal yang tidak berfaedah. Nah, seperti tadi, hartanya digunakan untuk beli kuota, dan kuotanya digunakan untuk share-share berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, lebih baik share tentang Al-Quran, tentang hadis. Nah, itu insya Allah lebih benar, lebih bermanfaat dibandingkan share berita hari ini seperti ini, hari ini seperti ini, di sana kita nggak tahu kebenarannya. Kilawakola. Kemudian yang ketiga, wakasratus su'al, artinya banyak bertanya yang tidak berfaedah. Artinya dia bertanya bukan untuk mengambil pelajarannya. Mungkin dia bertanya hanya ingin menjatuhkan sahabatnya. Dia bertanya bukan tentang dirinya, tapi tentang sahabatnya. Kalau sahabat dulu kan bertanya tentang dirinya sendiri. Yang terjadi dengan sahabat jarang mereka tanyakan. Bagaimana di Quran itu seringkali Allah kabarkan tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang peristiwa yang mereka alami. Nah, seperti bagaimana mendatangi istri ketika haid, bagaimana seorang perempuan ketika dia dili'an oleh suaminya, apa yang harus diperbuat. Nah, dan bagaimana seorang sahabat yang di siang hari bulan Ramadan mendatangi istrinya, apa yang harus dia perbuat. Nah, jadi mereka para sahabat itu rata-rata bertanya tentang keburukan dirinya sendiri, bukan keburukan orang lain. Nah, kalau hari ini seringkali kita dengarkan orang-orang itu bertanya tentang permasalahan orang lain, bukan permasalahan dirinya. Yaitu mungkin ada kebenarannya sedikit, tapi tidak bermanfaat kadang bagi si penanya, gitu loh. Misalnya seringkali kita dapatkan bagaimana jika seorang suami nikah kembali, padahal itu nggak ada niatan sama sekali untuk nikah kembali dan nggak berani nikah kembali, artinya nggak perlu ditanyakan hal seperti itu, gitu loh. Kecuali kalau sudah menikah 2 kali, punya 2 istri. Nah, bagaimana cara berlaku adil? Nah, itu bisa dipertanyakan. Kalau belum diamalkan, gak usah ditanyakan dulu, gitu loh. Hah? Hah? Bukan niat itu, Bang. Angan-angan kosong. Kebuktinya ketika disodorin juga mundur. Iwan dan awat sekalian, nah sebab pertama kita harus berjamaah adalah karena Allah ridho kepada al-jamaah. Sebab yang kedua yakni Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk hidup secara berjamaah. Nah, itu sesuai dengan firman Allah taala yang dijelaskan oleh Qari tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dengan cara berjamaah dan janganlah berpecah belah. Nah, ini kalau di Quran terjemah kata berjamaah nggak ada. Nah, secara bersama-sama. Semuanya ya? Semuanya apa bersama-sama? Semuanya. Ya, iya. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah semuanya dan janganlah berpecah belah. Nah, mungkin ini cara kata jamaah ini bisa kita ambil dari kata janganlah berpecah belah. Janganlah bergolongan. Lawannya bergolongan apa?
bersatu kan. Nah, bersatu itu bahasa Indonesianya, kalau di bahasa Qur'annya adalah berjamaah. Sama sebenarnya. Walaupun kata jami'an indikasikan bersatu, tapi di kata selanjutnya wala tafarraqu itu juga indikasi hidup ini harus berjamaah. Dan keseluruhan agama Allah itu bisa terwujud tadi dengan cara berjamaah juga, nggak bisa sendiri. Nah, seperti tadi syariat syahadat juga harus ada yang menyaksikan, nggak bisa syahadat sendiri di dalam rumah tanpa ada orang lain yang tahu. Yang kedua, sholat itu juga harus berjamaah yang utama, walaupun bisa sendiri, tetapi yang utama adalah berjamaah. Zakat itu harus juga berjamaah, nggak bisa sendiri. Ya, bagaimana bisa berzakat orang kaya kalau nggak ada yang menerima? Karena zakat itu harus ada yang memberi, ada yang menerima. Puasa sama, haji juga sama. Sosial kemasyarakatan kita pun juga harus bersama-sama, berjamaah. Nah, mungkin kalau bahasa pendidikan hari ini, kita adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kalau nggak bisa sendiri harus berjamaah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi emang jamaah adalah sesuatu fitrahnya manusia. Seperti kalau Ustadz Allah yarham Syaifuddin, itu umat Islam itu harus berjamaah. Kalau dia tidak berjamaah itu seperti ikan yang melawan kodratnya hidup di darat. Jangankan di darat lah, ikan laut itu taruh di sungai hidup apa mati? Masih sama-sama di air. Nah, artinya habitatnya berbeda saja bisa mati, apalagi melawan kodratnya. Ikan penghidup di padang pasir seperti onta yang gak akan mungkin bisa berjalan, tidak mungkin akan bisa berkembang. Seperti syariat Islam hari ini, pengen hidup dalam politik itu gak akan pernah bisa terwujud. Gak usah jauh-jauh, kita lihat sendiri di negara kita, bagaimana di awal kemerdekaan Partai Masyumi itulah partai pemenang pemilu. Tetapi ketika mereka menangkan pemilu, faktanya syariat Islam tidak bisa ditegakkan. Apalagi hari ini partai Islam semuanya kalah dalam pemilu, lebih mustahil kembali untuk melaksanakan syariat Islam. Apakah tidak lebih baik menurut kami sesuatu yang dilawan dari dalam tidak bisa, kita bikin yang di luar yang bisa kita kerjakan? Kalau melawan sistem itu nggak bisa, kita bikin sistem yang baru, seperti itu. Bagaimana susahnya melawan politik hari ini? Kalau umat Islam bersatu di luar politik, itu insya Allah juga akan kuat, akan bisa menentukan nasibnya sendiri. Bagaimana Rasulullah dengan para sahabat itu kan ketika hijrah ke Madinah itu umat Islam masih sedikit, belum banyak, belum sejazirah Arab. Tetapi Rasul itu tidak mau menyatu dengan orang-orang Yahudi, tidak mau menyatu dengan orang kafir Madinah. Jadi Rasul tidak mau satu sistem dengan mereka. Rasul dan sahabat hanya sepakat dalam masalah keamanan kota Madinah, bukan dalam perkara-perkara yang lainnya. Akhirnya dengan Rasul dan sahabat itu membuat dan sistem sendiri, Rasul dan para sahabat bisa menguasai seluruh jazirah Arab yang awalnya sedikit bisa berkembang menjadi sebegitu besarnya hari ini. Karena untuk melawan sistem bahasa katanya perdagangan orang-orang Yahudi pada masa itu yang menguasai Madinah,
Rasul tidak mungkin melawan dari dalam, tetapi bikin pasar baru di Madinah yang lebih baik dari pasar-pasar mereka. Akhirnya orang-orang lebih tertarik kepada pasar yang dibikin oleh Rasul karena lebih jujur, lebih adil, dan lebih bisa diterima oleh akal sehat manusia, dan tidak ada sistem ribawi di situ. Nah, kalau hari ini pengen melawan ribawi Yahudi, kita masuk ke dalamnya, ya ditelan mentah-mentah oleh mereka. Ikhwan dan akhwat sekalian, sebab ketiga kenapa kita harus berjamaah adalah al-jamaah itu adalah ahli surga. Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bi ashabi tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum tsumma yabshul kadiba hatta yakhlifar rajul wala yastakhlafu wa yashhada syahidun wala yustashhadu ala alla la yakhluna rajulun bimra'atin illa kasalisuhuma asyaitan. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah wa in fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa min itsnaini abad. Man arada buhatal jannah falyalzamil jamaah. Man syarrathu hasanathu wa sa'athu sayyi'athu fadzalikumul mu'min." Aku wasiatkan kepada kamu untuk berbuat baik kepada para sahabatku, kemudian kepada generasi yang setelah mereka, dan kemudian pada generasi yang setelahnya. Kemudian setelah itu akan tersebar kebohongan, sehingga seseorang akan bersumpah sedangkan dia tidak diminta untuk bersumpah, dan akan berikan kesaksian sedangkan ia tidak diminta untuk bersaksi. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seorang laki-laki itu bersepi atau menyendiri dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Maka wajib atas kamu berjamaah dan jauhilah berfirqah, karena sesungguhnya syaitan itu beserta orang yang sendirian, dan dia akan menjauh dari dua orang. Barang siapa yang menginginkan bangunan di tengah-tengah surga, maka hendaklah dia menetapi al-jamaah. Dan barang siapa yang kebaikannya menjadikan dia gembira dan kejelekannya menjadikan dia sedih, maka itulah tanda orang yang beriman. Nah, jadi hadis ini mewasiatkan kepada umat Nabi Muhammad untuk berbuat baik kepada para sahabatnya. Nah, kalau hari ini kita kan sudah tidak bertemu dengan para sahabat, sudah terjauh sekali masa kita dengan masa sahabat. Nah, salah satu cara berbuat baik kepada mereka adalah dengan meneruskan kebaikan-kebaikan mereka dan mengikuti cara-cara mereka dalam beribadah kepada Allah. Salah satunya tadi adalah bagaimana kehidupan para sahabat itu terpimpin oleh seorang amir, tidak sendiri. Bagaimana ketika Rasul wafat, nah, para sahabat itu segera bermusyawarah mengangkat seorang amir di antara mereka. Dan musyawarah ini tidak melibatkan seluruh kaum muslimin, hanya beberapa tokoh di antara mereka. Jadi beberapa tokoh dari Muhajirin, beberapa tokoh dari Ansor. Nah, kemudian mereka bersepakat waktu itu untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, sebagai pengganti Rasul. Kemudian umat Islam yang lainnya mengikuti hasil musyawarah tadi. Justru tidak protes. Kenapa harus Abu Bakar yang diangkat menjadi khalifah? Kenapa tidak Umar? Kenapa tidak
Utsman, kenapa tidak Ali? Atau mungkin dari Ansor, kenapa tidak Sa'ad bin Ubadah? Nah, tapi sepakat mereka. Karena yang bermusyawarah adalah ahlinya, bukan sembarang sahabat. Seperti itu. Dan juga pada generasi setelah sahabatnya para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Artinya generasi orang-orang soleh yang dahulu yang harus kita jadikan teladan. Dan juga setelah mereka itu akan nanti banyak sekali orang-orang yang bersumpah sedangkan tidak diminta untuk bersumpah. Artinya sumpah untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang mereka buat. Dan juga akan berikan kesaksian sedangkan mereka tidak diminta untuk bersaksi. Nah, hari ini seringkali kita dengar saksi-saksi palsu. Artinya saksi yang dibikin sedemikian rupa seolah-olah dia tahu kejadiannya. Nah, apalagi hari ini kita menghadapi satu teknologi yang mana teknologi tersebut bisa mengolah foto atau hasil sedemikian rupa sehingga seolah-olah berubah seperti yang diinginkan. Ya, ini dengan adanya AI. Nah, itu harus berhati-hati. Karena Bang Ade bisa diedit menjadi seperti Syahrul, bisa. Jadi ketika Bang Ade berbuat di sana untuk menuduh Syahrul, tinggal dengan AI itu dirubah mukanya. Kan berhati-hati sekali sekarang. Nah, itulah salah satu dampak buruk dari teknologi. Dan juga Rasulullah peringatkan kepada kita semua, janganlah sekali-kali seorang laki-laki bersepi-sepian atau berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Harus berhati-hati karena yang ketiganya adalah setan. Ini juga satu pengajaran bagi diri kita semua dan juga bagi anak-anak kita. Bagaimana hari ini kita saksikan remaja-remaja di sekitar kita di usia-usia sekolah, SMP, SMA, itu ketika berangkat dan pergi dijemput oleh teman sekolahnya yang berlainan jenis. Nah, ini satu hal yang sangat miris kita hadapi hari ini. Jadi anak-anak yang harusnya tumbuh dengan seusia mereka, dengan teman-teman sejenis mereka, tapi sudah mulai berkumpul, bertemu dengan lawan jenis, bahkan sampai antar jemput. Dan seringkali kita saksikan, kita lihat ketika di jalan mereka perilakunya lebih dari pasangan suami istri. Karena setan yang ketiganya. Jangankan mereka, generasi-generasi yang tidak begitu paham tentang agama. Orang yang soleh saja ketika sudah berdua dengan seorang wanita itu bisa tergoda. Yang awalnya bisa menjaga jarak, akhirnya tidak berjarak karena yang ketiganya adalah setan. Maka harus berhati-hati, jangan sampai dekat-dekat dengan lawan jenis yang bukan mahram, karena yang ketiganya setan dan akan menyebabkan perbuatan maksiat. Nah, yang belum ketahui, maka wajib atas kamu berjamaah dan jauhilah firqah-firqah, karena setan itu beserta yang sendirian dan menjauh dari dua orang. Jadi setan itu jauh dari al-jamaah. Nah, kalau seringkali kita dengar istilahnya serigala itu akan memakan domba yang sendirian terlebih dahulu dibandingkan yang berjamaah. Nah, bisa jadi domba itu kan lemah sebenarnya kan. Tapi ketika dia berjamaah, ketika ada seekor serigala menyerang, bisa jadi dia akan melawan walaupun dengan kelemahan yang dia miliki. Tapi kalau sendiri
itu akan sangat mudah untuk ditaklukkan oleh serigala. Seperti itu. Kemudian barang siapa yang ingin bangunan atau ingin tinggal di tengah-tengah surga, maka hendaklah menetapi al-jamaah. Nah, jadi janji al-jamaah itu akan dijanjikan hidup di tengah-tengah surga. Dan ciri orang beriman itu adalah ketika berbuat baik dia merasa gembira, dan ketika berbuat salah, berbuat buruk dia merasa sedih. Nah, ini tanda orang-orang beriman. Jadi ketika berbuat baik dia merasa senang, merasa gembira, dan ketika berbuat buruk dia merasa sedih, merasa tidak enak. Nah, seperti itu. Gimana Mas? Cukup? Udah kurang? Gimana Pak Iwan? Cukup apa lanjut? Cukup, oke. Nah, ini hanya sedikit mengulang dari materi Ustadz Mitfa kemarin. Semoga dapat semakin menguatkan pemahaman kita tentang al-jamaah ini. Bahwasanya al-jamaah itu adalah hak, al-jamaah itu adalah benar. Jadi bukan kata-kata dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tadi dengan berjamaah itu Allah akan ridho kepada kita semua, dan berjamaah itu adalah perintah Allah Ta'ala. Dan dengan berjamaah itu akan dibangunkan sebuah bangunan di tengah-tengah surga untuk orang yang hidup berjamaah. Nah, maka mari kita amalkan syariat berjamaah ini dengan maksimal, dengan kemampuan kita yang paling ujung. Jangan setengah-setengah dalam mengamalkan al-jamaah. Seperti itu. Yang namanya al-jamaah itu akan hidup ketika ada ketaatan dari umatnya. Apa artinya berjamaah tanpa ada ketaatan? Kalau Ibnu Umar mengatakan la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bi ta'ah. Jadi tidak ada artinya Islam ini kecuali dengan berjamaah, dan tidak ada artinya jamaah itu tanpa ada seorang pemimpin, orang amir, dan amir itu tidak ada nilainya tanpa ada ketaatan dari umatnya. Nah, maka dari itu mari syariat ini kita amalkan dengan semaksimal kita mampu. Semoga dengan ini Allah bangunkan bagi kita sebuah surga, sebuah rumah di tengah-tengah surga, dan menjawab Allah ridho kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.